Halo guys, Rehan di sini. Sebelum masuk ke videonya, silahkan follow Instagram aku @rehanrialdi dan mampir ke YouTube channel aku yaitu Rehan Rialdi. Oke, kita mulai bumper dulu. Jadi di video ini kami akan memberikan sedikit informasi mengenai Selamat menonton. Apa yang dimaksud dengan sanitasi dan hygiene? Sanitasi adalah upaya pemeliharaan kesehatan dan perlindungan kebersihan lingkungan dari subjeknya. Seperti menyediakan air yang bersih untuk keperluan mencuci tangan dan menyediakan tempat limbah kimia khusus di laboratorium. Sedangkan hygiene adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan subjeknya, seperti mencuci tangan dengan air bersih dan sabun atau berpakaian dengan tepat dan benar saat bereksperimen. Sanitasi dan hygiene dalam industri farmasi merupakan salah satu aspek CPOB yang tidak boleh diremehkan baik produk steril maupun non-steril. Ruang lingkup sanitasi dan hygiene dalam industri farmasi meliputi bangunan, peralatan, bahan produksi dan wadah, personil, serta segala sesuatu yang dapat menjadi sumber pencemaran produk. Mengapa sanitasi dan hygiene penting untuk produk steril? Produk pembersihan sanitasi dan hygiene sangat penting dan perlu divalidasi dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan prosedur yang bersangkutan cukup efektif dan produk selalu memenuhi standar persyaratan. Apa yang dimaksud dengan ruang produksi steril? Ruang produksi steril merupakan tempat yang disiapkan secara khusus dari bahan dan tata bentuk yang sesuai dengan CPOB. Ruangan ini dipersiapkan untuk produksi obat steril sehingga harus mempunyai syarat khusus. Obat atau bahan obat harus mempunyai kepastian bebas dari kontaminasi. Lalu, apa yang dimaksud dengan ruang bersih? Ruang bersih adalah ruang atau area di bawah pengawasan dan pengendalian lingkungan terhadap cemaran partikulat dan mikroba pada tingkat yang telah ditetapkan. Konstruksi dan penggunaan area ini dibuat sedemikian rupa untuk mengurangi masuknya, tumbuhnya, dan tertahannya cemaran dalam ruangan atau area. Berbagai kegiatan persiapan komponen, pembuatan produk, dan pengisian hendaklah dilakukan di ruang terpisah dalam area bersih. Selanjutnya, terdapat tata letak ruang produksi steril. Kegiatan pembuatan produk steril dapat digolongkan dalam dua kategori. Yang pertama, produk yang disterilkan dalam wadah akhir dan disebut juga sterilisasi akhir. Lalu yang kedua, produk yang diproses secara aseptis pada sebagian atau semua tahap. Berikut adalah tata letak ruang produksi steril dengan proses aseptis dengan keterangan huruf A merupakan ruang di bawah aliran udara laminar, huruf B merupakan ruang steril kelas B, huruf C merupakan ruang steril kelas C, huruf D merupakan ruang bersih kelas D, dan huruf E merupakan ruang bersih pada kelas D. Berikut ini merupakan tata letak ruang produksi steril dengan proses sterilisasi akhir dengan keterangan seperti pada slide sebelumnya. Kelas kebersihan diklasifikasikan menjadi 4 kelas. Kelas A merupakan zona untuk kegiatan yang berisiko lebih tinggi, kelas B untuk pembuatan dan pengisian secara aseptis, sedangkan kelas C dan D merupakan area bersih untuk melakukan tahap proses pembuatan yang mengandung resiko yang lebih rendah. Kemudian, faktor yang berperan dalam menjaga sanitasi ruang bersih produk steril yaitu personalia dengan memperhatikan pembatasan jumlah personel, pemilihan personel yang bekerja, penggantian dan pencucian pakaian yang digunakan mengikuti prosedur, arloji, kosmetika, dan perhiasan tidak boleh dipakai. Selanjutnya adalah CPOB pakaian kerja di setiap kelas. Yang pertama adalah kelas D. Di kelas D ini, sebagaimana tertampilkan dalam gambar, para pekerja diwajibkan untuk memakai pakaian pelindung reguler serta sepatu tertutup. Untuk wajah dan tangan tidak wajib ditutup, akan tetapi harus bisa dipastikan tidak ada rambut yang mengganggu selama proses bekerja. Selanjutnya adalah kelas C. Di kelas C ini, para pekerja diwajibkan untuk memakai baju pelindung berupa terusan ataupun celana baju yang bersifat menahan partikulat serta menutupi hingga leher. Para pekerja juga diwajibkan memakai sepatu tertutup dan memastikan tidak ada rambut yang mengganggu selama proses bekerja. Berbeda dengan dua kelas sebelumnya, pekerja di kelas A atau B diwajibkan untuk memakai pakaian pelindung
yang menutupi hampir seluruh bagian tubuhnya dari atas hingga bawah. Hal ini dilakukan demi penjagaan ketat agar tidak terjadi kontaminasi silang partikulat. Selanjutnya, CPOB bangunan dan peralatan produksi steril. Pada area bersih, semua permukaan yang terpapar hendaklah halus, kedap air, dan tidak retak. Tujuannya yaitu untuk mengurangi pelepasan atau akumulasi partikel dan mikroba. Untuk mengurangi akumulasi debu dan memudahkan pembersihan, tidak boleh ada bagian yang sukar dibersihkan dan list yang menonjol. Kemudian, rak, lemari, serta peralatan hendaklah dalam jumlah yang terbatas. Pada bagian pintu, hendaklah didesain untuk menghindarkan bagian yang tersembunyi dan sukar dibersihkan. Ruang ganti pakaian hendaklah hanya digunakan untuk personil dan tidak digunakan untuk lalu lintas bahan, wadah, dan peralatan. Dan juga, ruang ganti pakaian hendaklah didesain seperti ruang penyangga udara dan digunakan sebagai pembatas fisik untuk berbagai tahap penggantian pakaian dan memperkecil kontaminasi mikroba dan partikulat terhadap pakaian pelindung. Selanjutnya, ruangan bersih dan peralatan yang digunakan untuk memproses produk steril hendaklah dibersihkan, didisinfeksi, atau disterilkan dengan menggunakan uap atau panas kering, ataupun metode sterilisasi lainnya sebelum proses dimulai kembali. Faktor yang selanjutnya adalah sarana udara. Untuk tujuan klasifikasi zona kelas A, perlu diambil sampel udara minimum 1 meter kubik per lokasi pengambilan sampel. Untuk kelas A, klasifikasi partikulat udara adalah ISO 4.8, ditentukan oleh batas jumlah partikel dengan ukuran lebih dari 5 mikrometer. Untuk kelas B, non-operasional, klasifikasi partikulat udara adalah ISO 5 untuk kedua ukuran partikel. Untuk kelas C, klasifikasi partikulat udara adalah ISO 7 untuk non-operasional dan ISO 8 untuk operasional. Dan untuk kelas D, non-operasional, klasifikasi partikulat udara adalah ISO 8. Sedangkan jumlah batas mikroba yang disarankan untuk pemantauan area bersih selama kegiatan berlangsung yaitu faktor selanjutnya yaitu air. Air yang dipakai untuk membuat produk steril termasuk penyimpanan dan sistem distribusinya hendaklah selalu dikendalikan untuk menjamin bahwa spesifikasi yang sesuai dicapai tiap pengoperasian. Sumber air, peralatan pengolahan air, dan air hasil pengolahan hendaklah dipantau secara teratur terhadap kontaminasi kimiawi, biologis, dan bila perlu terhadap cemaran endotoksin untuk menjamin agar air memenuhi spesifikasi yang sesuai dengan peruntukannya. Menurut BPOM, sanitasi area bersih sangatlah penting. Area tersebut hendaklah dibersihkan secara menyeluruh sesuai program tertulis. Untuk mengendalikan kebersihan mikrobiologis dari berbagai tingkat kebersihan pada saat kegiatan berlangsung, area bersih hendaklah dipantau. Hendaklah ditentukan batas deteksi cemaran mikrobiologis, untuk batas waspada dan batas bertindak, serta untuk pemantauan tren mutu udara di dalam area bersih. Batas yang diberikan dalam unit pembentukan koloni. Kemudian, fumigasi dalam area bersih dapat bermanfaat untuk mengurangi kontaminasi mikrobiologis pada tempat yang tidak terjangkau. Bila menggunakan desinfektan, hendaklah memakai lebih dari satu jenis. Pemantauan hendaklah dilakukan secara berkala untuk mendeteksi perkembangan galur mikroba yang resisten. Desinfektan dan deterjen yang digunakan untuk area kelas A dan B hendaklah disterilkan sebelum digunakan. Terima kasih telah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol jempol ke atas dan share video ini ke teman-teman kalian. Saya Rehan Rialdi, and stay positive.